Oke, ya silakan Pak Yai. Ya. Ya, yang pertama tadi hanya berkaitan dengan pelurusan tulisan Pak Yusuf tentang Pak Maulana tentang kenapa menjadi istislah, sedangkan yang biasa kita dengar adalah maslahah atau soleh. Kalau kita lihat dari ilmu sorof itu ilmu, maka istislah itu ya memang kata kerja 3 kata atau sulasi yang bertambah atau mazid dengan tambahan alif, sin, dan ta. Maka menjadi sulasiun mazid. Gitu. Saya kira maksudnya itu, dan memang ya itu yang terjadi. Yang kedua ini minta konfirmasi nih yang ada dalam kesimpulan pada calon promovendos ini. Oke lah, saya kira gitu. Saya hanya tanya, ngecek aja karena Pak Yusuf dari Mesir kan. Terima kasih Ustaz. Syukran jazilan Ustaz. Ilmunya. Syukran jazilan. Pak Musli kan dapat ilmu nih. Karena orang pendidikan. Oke, saya kembalikan kepada Pak Ketua, Pak Dr. Ahmad Syukri, SS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Kiai Haji Marwazi. Selanjutnya, Saudara Maulana, saya hadapkan dengan Bapak Dr. Badrul Samsi MA. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan muliakan tim penguji, para guru besar yang hadir pada ujian Maulana Yusuf tentang istislah ya. Baik Pak Maulana Yusuf, nanti tentu akan ditambahkan ya review terhadap hasil disertasi ini oleh tim penguji lainnya. Cuman saran saya ini banyak terkait teknis barangkali ya. Ini teknis nanti Pak Yusuf perbaiki lagi. Halaman banyak yang belum sinkron dengan daftar isi ya. Kemudian penomoran, ini Pak Yusuf mengalami kendala besar kayaknya terkait dengan penomoran sub-sub kecil ini. Jadi hampir kabur. Tadi saya menelusuri teori itu banyak yang nggak sinkron. Jadi nanti dicek lagi, diperbaiki kembali itu sebelum masuk tertutup. Kalau tertutup, saran saya tidak ada lagi masalah teknis Pak Yusuf ya. Ya. Baik, itu terkait teknis, abstrak juga tadi sekilas sudah disampaikan Prof. Marwazi ya. Pastikan betul sudah terpampang juga temuan penelitian itu sinkron dengan pertanyaan penelitian dan sinkron dengan permasalahan penelitian, itu semua harus sinkron ya. Nah, saya sedikit aja terkait konten karena ini hasil ya. Ini kan teori istislah sebagai metode penetapan hukum Islam. Ya. Nah, saya ingin cross check kembali bagaimana sebetulnya perbedaan pendapat para madhab ini, imam madhab di dalam menilai al-istislah ini sebagai instrumen atau ya istinbatul hukum, alat untuk istinbatul hukum. Silakan. Ya, baik, terima kasih Bapak Dr. Badrul Syams. Berkaitan dengan istislah menurut perbandingan madzhab ya, yang seperti tadi kita ketahui bahwa madzhab Maliki sangat mengutamakan al-istislah, dan banyak pada produk-produk yang dikeluarkan oleh madzhab Rifi yang kita dapat ilmu tadi 9/10% dari sana. Namun menurut madzhab Syafi'i tidak banyak hal seperti itu. Karena apa? Karena dia Syafi'i tidak menggunakan kias dan sebagainya. Iya, demikian. Jadi sebetulnya
empat imam mazhab itu sepakat ya untuk menjadikan istislah ini sebagai salah satu alat untuk istinbatul hukmi, kan seperti itu ya. Iya. Nah, cuman porsi yang paling besar nih mana yang tidak ada perdebatan, pokoknya ya udah itu dijadikan sebagai istinbatul hukmi tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain, itu imam yang mana gitu-gitu atau mazhab yang mana? Iya, di sini dari kajian saya yang saya lihat Imam Maliki Ustaz, yang paling banyak dari perdebatan. Ya. Jadi Imam Maliki itu terhadap al-istislah itu eh, tanpa tanpa mempertanyakan kembali seperti itu ya. Pokoknya Ya, ya. asasnya itu kan terkait dengan maslahah musalah gitu ya. Masalah, ya. Dan dia menggunakan masalah musalah satu metode istinbat sesuai dengan maqasid syariah atau tujuan hukum syariah. Hmm. Baik, itu kan pada penerapan al-istislam, Pak Yusuf juga sudah menyebut tuh ada prinsip universalitas, ya. Kemudian ada prinsip kebebasan asal. Ini mungkin bukan asal ya, kebebasan akal ya. Akal, oh iya. Oh, tapi al-bara'atul asliyah itu. Asliyah, asal, asliyah. Nah, gimana maksudnya tuh? Sebentar saya lanjutkan. Kemudian ada teori akibat hukum atau nazariyatul i'tibarul mal gitu ya. Nah, kira-kira nih ya, kira-kira bagaimana para imam mazhab itu atau mazhab itu menjadikan perspektif ini atau katakanlah tiga instrumen besar nih sebelum mereka memang memutuskan bahwa ini layak untuk di apa namanya, layak untuk diterapkan al-istislah seperti itu. Misalnya ada delik atau ada kasus seperti itu. Nah, kira-kira apakah langsung atau memperhatikan tiga aspek yang Pak Yusuf sudah sebutkan di teori itu? Ya, artinya dia harus menggunakan prinsip universal hukum Islam untuk masalah umum. Dan prinsip kebebasan asal serta teori akibat hukum. Ya. Nah, oke ya, itu menurut saya akan padat itu. Ya. Tapi sayangnya objek kajian Pak Yusuf itu sebagaimana di halaman berapa tadi? 10 ya. 10 11. Menurut saya kok agak remeh-temeh itu. Apa namanya? Objek kajiannya itu misalnya fatwa tentang ceramah agama dan pengajian pada majelis taklim. Ini yang bagaimana? Fatwa atau apa ceramah agama yang bagaimana ini? Apakah ceramah agama yang provokatif itu atau bagaimana? Ya, ya. Izin saya mau menyampaikan jawaban. Sekarang di Indonesia banyak sekali aliran-aliran dan sudah masuk ke beberapa masjid, maaf kalau saya sampai agak yang jenggot, yang cingkrang dan sebagainya. Dan itu untuk kita mayoritas Imam Syafi'i kadang-kadang kita terganggu dengan apa yang disampaikan oleh para penceramah-penceramah, ya, yang notabene kita nggak tahu asalnya dari mana, gurunya siapa. Nah, karena dengan zaman modern kan mereka bisa masuk. Seperti yang saya perhatikan di depan masjid At-Taqwa depan Unja. Itu hampir setiap zuhur itu menyampaikan ceramah-ceramah kecil. Bahkan sebelum sholat zuhur itu dia membacakan satu kalimat yang hadis, walaupun tanda kutip kita masih meragukan apakah sahih atau dhaif hadisnya. Nah, ini perlu ada pengkajian dan penelaahan serta penelitian daripada Majelis Ulama Indonesia. Hasil kajian Pak Yusuf dengan menggunakan teori al-istislah ya dari berbagai imam mazhab dan juga dengan tiga prinsip utama yang harus diperhatikan sebelum memberlakukan al-istislah, itu bagaimana? Ini kita ambil sampel aja. Bagaimana Pak Yusuf menganalisis fatwa tentang ceramah agama itu? Dan di mana itu letak penerapan istislahnya itu di mana Pak Yusuf? Iya. Ini pada konten ya, pada konten ya. Kan sebelum tertutup harus
tahu dulu peta pembahasannya Pak Yusuf. Ya. Ya. Di sini kita bisa melihat dari pelaksanaan apa namanya ceramah-ceramah agama yang dilakukan oleh banyak penceramah yang notabene kalau masih daerah yang bisa disebut tidak kota, itu bisa kita yakin bahwa penceramahnya dari mana, pendidikan apa. Kalau sudah masuk ke kota, itu penceramah-penceramah kita belum tahu siapa, apa tujuannya, dan mau apa dia ke sini. Nah, seperti itu. Iya, jadi ini kan saya langsung ke apa aja isi ya atau hasil ya. Itu kan di halaman apa ini? Halaman 130 itu kan mulai Pak Yusuf menjawab tuh ya. Terus di 130 itu fatwa tentang ceramah agama seperti itu. Nah, yang saya tanyakan, saya cuma ingin melihat di mana Pak Yusuf itu mengaplikasikan teori al-istislah itu untuk melihat dan menilai sebetulnya MUI Jambi ini bagaimana di dalam menerapkan al-istislah pada kasus ceramah agama yang Pak Yusuf bilang provokatif dan sebagainya. Gimana? Iya, baik. Sebenarnya MUI Jambi ini sangat bijaksana, artinya melihat dengan detail hal-hal fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, ya terutama tentang ceramah agama. Dikhawatirkan khawatir nanti ada pendapat-pendapat atau ya kira-kira bisa melenceng daripada akidah yang telah dipegang oleh masyarakat Jambi itu sendiri. Ya, baik. Jadi itu satu contoh kasus ya. Padahal ada 4 tadi kan. Ya. Agama, terus duduk bersanding, terus apa lagi tuh? Maksud saya adalah teori-teori yang Pak Yusuf pakai itu harusnya kelihatan ketika menganalisis 4 kasus tadi ya. Nah, ini kan cuma sampel aja satu saya pada ceramah agama itu belum terlihat Pak Yusuf mengutip ya mungkin kaidah-kaidah fikih dari imam madhab atau mungkin apa tadi itu kaidah-kaidah istinbatul hukmi dan juga pada pertimbangan al-istislah yang mana yang dipakai oleh MUI Jambi ketika dia memberi fatwa tentang ceramah agama. Pak Yusuf ya? Ya. Sebenarnya lama ini kalau dibahas 4 aspek itu, 4 objek yang menjadi sasaran untuk diberi fatwa MUI Jambi itu lama itu mempertanyakan itu. Cuman sebagai sampel aja, tadi di situ belum saya temukan teori yang Pak Yusuf pakai. Nah, justru menurut saya di sini Pak Yusuf itu nanti kelihatan doktor ilmu syariahnya itu di situ. Nah, jadi ada kasus dia dianalisis dengan teori al-istislah atau ada tadi itu qawaidul fiqh, ada qawaidul istinbatul hukmi dan sebagainya. Di situ harusnya lebih kelihatan. Kalau sekarang itu masih datar-datar. Jadi dan ini wajar karena memang masih seminar hasil ya. Karena saya nanti pas sebelum tertutup di situ harus kelihatan sehingga nanti Pak Yusuf itu bisa memetakan MUI Jambi ini sebetulnya bisa tergolong Hambaliyah, Syafi'iyah atau Malikiyah atau Hanafiyah, tetapi bukan hanya ya memberikan label saja, akan tetapi memang itu label itu muncul karena memang kajian atau proses analisis yang panjang terhadap fatwa MUI, seperti itu ya Pak Yusuf ya. Iya. Saya rasa itu menurut saya hal terpenting dari disertasi Pak Yusuf. Pertama teknis tadi nanti dirapikan di Pak. Kemudian yang kedua analisisnya harus kental berbau ilmu syariah atau indikator-indikator keilmuan syariah atau teori-teori hukum Islam. Seperti itu ya Pak Syah. Baik, terima kasih Pak Ketua Sidang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Samsi.
Saya menggarisbawahi dari apa yang disampaikan tim terdahulu. Nah, selanjutnya Pak Maulana saya hadapkan dengan promotornya sendiri. Kita silakan Bapak Prof. Dr. Haji Hasbi Umar, MA PhD. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia masuk ke semua ranah metode. Nah, istislahi, teori istislahi sebagai pendekatan dalam istimbat hukum. Nah, kita kembali kepada Pak Ketua Sidang dan Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang suri-suri. Selanjutnya Pak Maulana saya hadapkan dengan Bapak Dr. Bahrul Ulum, MA, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua Sidang dan seluruh tim penguji. Nah, kalau itu saya melihat dari 3 pendekatan, yaitu pendekatan politik, pendekatan sosial, dan pendekatan hukum Islam gitu. Jadi bagaimana melihat lahirnya sebuah fatwa itu, apakah murni dilihat dari aspek hukum Islam saja. Ternyata setelah kita teliti, kita menemukan bahwa ternyata unsur politiknya itu juga cukup kuat gitu. Itu yang kami lakukan dulu. Nah, itu yang menjadi temuan kami. Nah, mungkin saya kira cukup demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Dr. Bahrul Ulum. Saya kira sudah lengkap semuanya memberikan masukan, dan ini adalah bimbingan bersama, dan diharapkan Pak Maulana bisa segera mungkin ini memperbaiki, dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada hari ini tidak muncul lagi di ujian tertutup. Ya, nanti kita akan membedah hal yang baru lagi di ujian tertutup untuk ujian terbuka. Saya kira demikian, tidak ada tambahan dari Bapak-Bapak sekalian. Kita tutup sidang seminar hasil Bapak Maulana Yusuf dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.